Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul tentang kisah bertarung dengan dukun rawa rontek. Cerita kali ini ditulis oleh Mbak Nafila ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, sebelum itu, mungkin noise-nya terlalu parah karena di sini sedang hujan ya teman-teman. Tapi saya sarankan untuk kalian menggunakan earphone terbaik kalian agar mendapatkan kualitas audio yang lebih baik dalam mendengarkan video kali ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Kita sebut saja Tegar namanya. Pakar supranatural alias dukun asli Klaten. Ia baru saja melakukan aktivitas rutinnya saat itu, yakni melakukan pengobatan gaib atau sering mereka disebut berikhtiar atau nyariat ke Gusti Allah untuk mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Duh, ya mau malam minggu gini bukannya cewek yang ajak jalan-jalan malah ada panggilan gaib. Keluh Tegar saat itu ketika mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang meminta untuk nyariat kepadanya. Tegar ini seorang pemuda pencinta gunung yang kebetulan juga ia diberikan sebuah keberkahan dari Gusti Allah dalam kewajiban menumpas hal-hal gaib yang merugikan kehidupan manusia. Saat itu tepat sekali malam minggu harusnya ia bisa jalan-jalan, ya meskipun tidak ada pasangan, setidaknya nongkrong di kafe bersama teman juga melepas penat setelah beberapa hari kemarin sibuk dengan urusan pekerjaan. Tapi niat untuk bertemu kawan-kawannya malam itu harus Tegar tunda. Selain tempat rekomendasi kumpulnya rame banget, Tegar juga tiba-tiba memiliki agenda dadakan yang lebih penting dan menyangkut dengan keselamatan seseorang. Kita sebut saja namanya Reza. Tiba-tiba sekitaran jam 4 sore mengirim pesan WhatsApp kepada Tegar. Mas, punten mas, malam ini bisa ke rumahku nggak? Ayah kena masalah kayaknya nggak beres nih, butuh bantuannya mas, kata Reza. Oh iya, insya Allah saya kesana habis sholat isya nggak apa-apa kan? Balas Tegar karena memang ia biasa melakukan kegiatan seperti itu di malam hari selepas sholat isya dan amalan lainnya. Iya mas nggak apa-apa, ditunggu ya. Nanti berkabar kalau sudah berangkat, tutup Reza. Reza merupakan kenalannya si Tegar ini lewat hal-hal gaib seperti itu. Pada saat dulu ia juga pernah berurusan dengan Tegar, terutama karena masalah yang sedang ia alami. Waktu itu masalah yang dirasakan keluarga Reza seperti santet bentuk boneka pocong dan tanah kuburan yang ada di sekitaran rumahnya. Alhamdulillah saat itu selesai dan lancar karena kehendak Allah, walaupun harus berperang dengan alam gaib. Hingga saat itu Tegar dan Reza berteman baik dan Tegar anggap sebagai keluarga sendiri. Namun setelah beberapa bulan terakhir ini, Reza sering cerita kepadanya bahwa keluarganya mengalami hal-hal yang aneh, serta klimaksnya Tegar dipanggil kembali untuk memeriksa kondisi ayah Reza. Setelah membaca pesan darinya, Tegar langsung mempersiapkan segalanya, baik perlengkapan seperti sepatu dan tas kecil andalannya karena menurut teman tongkrongannya lebih keren kalau pakai tas itu. Juga tidak ia lupakan untuk menyempatkan menerawang sedikit ke sumber masalah agar ia bisa menyiapkan cara menghadapi masalahnya. Singkat waktu, jam 9 malam, Tegar tiba di rumah Reza. Di sana ia langsung menceritakan kronologis masalah yang ayahnya alami selama ini. Menurut keterangannya, ayahnya Reza ini mengalami kesakitan yang hebat sekali di kaki hingga tidak bisa digerakkan karena saking sakitnya. Mula-mulanya hanya kaki kanan yang dirasakan sakit. Tidak lama kemudian merambat ke kaki kiri dan saat ini keduanya tidak bisa digerakkan dan lumpuh. Penyakit tersebut menurut Reza sangat cepat dan tiba-tiba saja ayahnya kesakitan seperti dipukul-pukul oleh puluhan orang. Jauh sebelum malam itu, Tegar sudah memberikan saran agar ayahnya Reza diperiksa secara medis terlebih dahulu,
karena ia khawatir beliau memiliki riwayat asam urat atau penyakit lainnya yang berkaitan dengan kaki. Lalu kemudian beliau pun sempat memeriksa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan layaknya pasien pada umumnya. Namun setelah dicek medis ternyata hasilnya normal alias sehat walafiat. Tidak berhenti di situ saja, Tegar juga menyarankan beliau pergi ke tukang urut yang familiar di kota tersebut. Sebut saja namanya Pak Bani. Wah Pak, ini mah bukan urat kejepit Pak. Ini mah ada yang ngirim. Tapi saya nggak bisa ngobatinnya. Saya cuma bisa ngerasain doang, kata Pak Bani. Walah, jawab ayah dengan singkat. Dari situlah sakitnya luar biasa. Kakinya Mbak ditusuk oleh ribuan jarum yang dihandam benda berat. Ketika Tegar sampai di rumah Reza, Tegar lumayan kaget karena kondisi rumahnya saat itu ramai sekali. Beneran ramai karena banyak saudara Reza yang juga sengaja hadir untuk melihat pengobatan yang akan dilakukan oleh Tegar. Pikirnya Tegar, malam itu adalah beban kerjanya akan bertambah karena harus melindungi banyak orang. Bukan apa-apa, hanya saja ini akan menguras energi yang lumayan banyak. Bayangkan saja Tegar harus melindungi 7 orang yang hadir serta 1 bayi dari gesekan energi, apalagi ini adalah kasusnya santet. Karena Tegar juga mengkhawatirkan takut ada kejadian yang di luar kendali. Alhasil, Tegar meminta kepada semua orang yang hadir saat itu untuk berzikir kepada Allah. Yang membuat Tegar semakin khawatir adalah mereka semua berada di satu ruangan yang sama dengan pasien. Singkat ceritanya, setelah Tegar melakukan briefing kepada keluarga Reza, ia mulai duduk bersila dan ikut berzikir untuk melihat kondisi awal atau Tegar yang sering menyebutnya deteksi tubuh. Hampir 30 menit Tegar mendeteksi kondisi tubuh ayah Reza, dan juga Tegar pun mendapatkan datanya. Yang ia dapati dari persoalan yang dialami ayah Reza ialah sebuah kiriman santet yang dilatar belakangi urusan karir dan jabatan. Sepanjang kegiatan gaib yang dilakukan Tegar, santet karena urusan kerjaan apalagi jabatan memang tinggi, apalagi jika itu berkaitan dengan jabatan yang sangat strategis dan punya pengaruh yang besar terhadap kantor kerjaannya. Hasil scanning memberitahukan bahwa semua itu ada kaitannya dengan pekerjaan. Benang merahnya ketemu ketika ayah juga bercerita tentang kerjaannya. Jadi si ayah ini baru saja dapat promosi jabatan dan memegang sebuah proyek yang lumayan besar. Namun, ayah juga menjelaskan bahwa jabatannya ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama peningkatan gaji. Justru tanggung jawabnya sekarang semakin besar saja. Tantangan dalam proses pengobatan itu memakan waktu yang cukup lama karena kondisinya ayah saat itu ketika dipagar atau dilindungi di rumah ia bakal diserang di kantor kerjaannya, sehingga sulit dilakukan proteksi karena lokasi serangannya yang tidak terprediksi. Pada malam itu, para keluarga Reza juga kebingungan dan melakukan diskusi bersama Tegar untuk mencari cara bagaimana caranya supaya si pengirim atau si pengganggu ini kapok dan tidak melakukan hal yang sama baik kepada ayah ataupun anggota keluarga lainnya. Ketika semua orang di ruangan itu bertanya kepada Tegar soal cara membuat orang kapok, hajar saja langsung sukma dukunnya, jawab Tegar dengan tegas. Karena saat itu ia pikir enggak akan ada orang manapun yang setengah-setengah dalam kiriman ilmu gaib apalagi sejenis santet ini. Oleh karena itu Tegar juga enggak mau setengah-setengah, jadi harus dipangkas sampai akarnya, yakni si dukun atau yang punya barang-barang kiriman ini. Jika dikirim hanya ke pengirim, dalam hal ini mungkin saingan kerja ayah, maka Tegar pikir itu bukan solusi utama karena si musuh ini akan melaporkan ke si dukunnya. Malam itu waktu menunjukkan pukul 9:35. Iya semua pada zikir ya. Biar selalu dalam lindungan Allah SWT. Jangan ada yang gibah.
Ini bukan lagi nonton topeng monyet, ujar Tegar malam itu. Kebetulan sekali, anaknya ayah yang pertama ini bisa meraga sukma. Di kes pertama, mereka bertemu. Sudah Tegar latih sedemikian rupa, tapi memang sudah punya bakat awalnya. Jadi emang pemberian dari Allah langsung. Tinggal diasah saja, bukan belajar ke dukun atau tapak ke goa. Anak pertama ayah itu, atau kakaknya Reza, bernama Bagas. Tegar senang sekaligus bersyukur atas kehadirannya karena selain baik, Bagas juga bisa meringankan bebannya malam itu. Bagas mulai mengetahui dan menyadari dirinya mampu dalam hal ilmu gaib sejak kasus ayahnya yang sakit kepala terus-menerus. Pada saat itu, Bagas mulai melihat melalui mata batinnya. Betapa kagetnya dia dilihat sosok mirip seperti tuyul yang menempel di kepala si ayah. Akhirnya pas zikir bareng, tiba-tiba dia bisa meraga sukma dan bantuin si ayah untuk melawan tuyul itu. Kembali ke malam itu, Bagas sudah mendekati Tegar, seolah paham jika Tegar memerlukan bantuannya. Ya, dalam kasus yang lumayan kompleks ini, Bagas mulai melihat kondisi gaibnya dengan meminta bimbingan darinya. Ayo mas, kita mulai. Bismillah ya mas, bimbing Bagas supaya enggak nyasar penglihatannya, kata Bagas. Siap dong pastinya, kita mesti kompak guys, ucap Tegar sambil memberi semangat kepada Bagas. Ayah, Bagas siap. Siap Pak Haji. Sebenarnya, seperti hasil penerawannya Tegar sebelum berangkat ke rumah Reza malam itu, Tegar sudah melihat sosok makhluk yang mengganggu dan menggerogoti kaki ayahnya Reza. Sosok itu adalah sejenis mirip ulat kayu yang sebesar jempol kaki orang dewasa. Makhluk tersebut menggigit urat yang ada di dalam kaki si ayah. Awalnya hanya kanan, terus pindah ke kiri, terus dua-duanya. Dan Jumat kemarin, yang kanan sembuh, namun yang kiri semakin sakit. Jenis makhluk seperti ini sangat berbahaya jika dibiarkan karena akan berdampak kepada penyakit medis lainnya seperti asam urat, lumpuh, bahkan bisa juga diabetes. Karena melihat kondisi tersebut, hingga ayah juga mulai menyerah dan pasrah tanpa arah. Tegar turut emosi, sekaligus iba, karena pada kasus-kasus sebelumnya, ayah Reza ini tipikal orang yang sangat kuat dan tegar. Dalam situasi inilah dalam pikirannya Tegar terbesit untuk merusak dan menghancurkan sukma dari si dukun tersebut. Akhirnya lampu di ruangan tersebut dimatikan, lantunan zikir mulai terdengar sayup-sayup dari luar ruangan. Jadi posisinya begini, ayah sebagai pemancar sinyal, karena pelacak sudah Tegar tempelkan ke badan beliau untuk tahu lokasi dukun dari gaib yang dia kirim. Bagas sebagai tukang pukul yang bakal eksekusi mukulin sukmanya. Di sini Tegar hanya sebagai kang doa saja, yang mensupport semua urusan para pemain inti supaya tidak keluar koridor dan stay di tribun hingga pertandingan selesai. Bagas dan ayah membelakangi Tegar dan Tegar memegang masing-masing punggung keduanya. Bagas di kiri, ayah di kanan, dan telapak tangannya menempel pada punggung masing-masingnya. 1, 2, 3. La ilaha illallah. Turunlah mereka di pinggir pantai. Akhirnya Tegar dan Bagas tiba di pesisir pantai. Semula Tegar tidak paham itu di mana karena sangat gelap sekali. Namun suara ombak seolah menjadi sinyal bahwa ia dan Bagas sedang berada di salah satu pantai. Tidak lama setelah mereka mendarat di pantai tersebut, ternyata kedatangan mereka disambut hangat oleh sosok jin hitam yang dilihat dari tinggi dan besarnya itu jelas-jelas bukan dari golongan manusia. Ternyata matanya Tegar salah melihat, bukan soal sosoknya tapi soal jumlahnya. Semula Tegar mengira sosok tersebut hanya satu, ternyata ada ribuan sosok hitam dengan posisi kuda-kuda yang siap menyerang mereka. Saat mendarat,
Ternyata si Bagas menampakkan kakinya di pantai sedangkan Tegar posisinya melayang otomatis. Yang pertama diserang oleh ribuan sosok hitam itu adalah si Bagas. Saat itu Tegar enggak tahu kenapa malah sedikit senyum karena ia lupa enggak briefing di awal kalau mereka bakal diserang. Setelah beberapa menit Bagas melakukan pertarungan, Tegar sempatkan melatih ketangkasannya supaya ilmu Bagas meningkat. Namun itu tidak bertahan lama dan Bagas menunjukkan kewalahannya. Hingga ia memutuskan meminjamkan sebuah pusaka peninggalan salah satu tokoh nasional. Pedang dan gagah dan tajam Tegar lemparkan ke Bagas supaya ia mampu menebas ribuan makhluk itu. "Gas, ini tangkap senjatanya, bismillah, pakainya," teriakku. Lu punya senjata ini mas? Kenapa baru bilang pas gue kewalahan?" ucap Bagas sedikit kesal. Karena di saat seperti itu Tegar masih sempat mempermainkannya. Bagas bertarung hampir 30 menitan dan yang membuatnya aneh adalah sosok tersebut tidak habis-habis. Fix sepertinya makhluk itu bukan ribuan melainkan mungkin jutaan atau sebagainya. Akhirnya ia menarik Bagas untuk kembali pulang untuk menyusun kembali strategi yang efisien dan efektif, enggak menguras banyak tenaga. "Ini dukun pakai halimun gaib, jadi susah ditembus. Sebentar gue cabut dulu. Sekalian nanti gue minjem naganya Eyang Jagaraksa buat bantuin lo mate, jin dan juga dukunnya," ucap Tegar kepada Bagas. "Ya, pinjam sukmanya buat dampingin Bagas, oke?" "Oke, pakai aja gas, bismillah." "Ya sudah, bismillah, kita mulai lagi. La ilaha illallah." Turunlah mereka di pantai yang sama dan langsung melesat ke hutan yang gak begitu dalam. Pada ronde kedua kali ini, mereka mempersiapkan segalanya dengan matang, termasuk kendaraan yang mereka gunakan dari pantai menuju hutan. Saat itu mereka diberikan akses kendaraan seekor arwah naga dari salah satu tokoh leluhur Indonesia. Alhasil naga itu mampu membasmi berbagai macam makhluk yang dianggap receh. Perjalanan dari pantai yang banyak makhluk hitam itu menuju pedalaman hutan memakan waktu tidak terlalu lama. Rumah si dukun tersebut memang dekat dengan pantai, namun bukan main penjagaannya. Banyak sekali jin mulai dari kelas B hingga kelas A ada di sana, dan semua itu jadi lalapan si naga Eyang. Rumahnya sudah terlihat dan mereka mendarat dengan selamat di depan rumah si dukun itu tanpa susah payah. Perlahan mereka masuk ke dalamnya. Semua penjagaannya sudah Tegar bobol bareng Bagas dari atas naga tadi sebelum mendarat. Rumahnya berukuran sedang, ada ruang tamu. Masuk ke ruang tamu, di sisi kanan ada 2 kamar, terus lorong ke arah belakang. Di belakang ada ruang kosong lagi, entah fungsinya untuk apa, tapi Tegar mencurigai ruangan kosong tersebut adalah tempat prakteknya melancarkan ilmu hitam, sekaligus sebagai penerima tamu khusus urusan halal gaib. Karena ruangannya yang cukup luas, serta dekorasi yang menurut Tegar melambangkan pesugihan yang sangat kuat, meski Tegar sudah membobol pertahanan dari depan rumahnya, ternyata makhluk-makhluk mengerikan peliharaan si dukun itu masih banyak dan terus konsisten menyerang Tegar dan Bagas. Bahkan ia sesekali menunjukkan kewalahannya dan muntah-muntah tidak mengeluarkan apapun. "Tahan gas, sebentar dulu, lu duduk dan lu kasih ilmu sedikit lah, biar lu enggak oleng," ucap Tegar sambil mengelus punggung Bagas. Bagas tidak membalas ucapannya dan hanya menuruti saja. Mungkin karena sudah tidak karuan perasaan dalam dirinya. Meski orang itu kuat, tapi jika terus dikembur habis-habisan seperti ini, Tegar rasa ya siapapun akan tumbang. Itulah mengapa dalam perjalanan gaib, baiknya kita jangan bepergian sendiri, seperti para pendaki gunung yang butuh pengingat dalam memberi kesadaran jika halusinasi itu muncul. Perjalanan gaib memang membutuhkan banyak sekali energi, apalagi itu sudah jelas-jelas akan bertarung. Saat itu sambil memberi sebagian energinya ke Bagas,
Tegar sambil memantau keadaan sekitar karena tujuannya adalah mencari keberadaan dukun tersebut. Akan tetapi tidak semudah yang dibayangkan. Sambil tangan kanannya memegang punggung Bagas, tangan kirinya sambil menebas satu persatu makhluk menjijikan itu. Bukan main memang. Entah berapa nyawa yang telah dikorbankan menjadi tumbal kepada para makhluk itu. Karena biasanya makhluk peliharaan seperti itu akan meminta imbalan sebuah nyawa atau darah dari manusia. Na'udzubillah min dzalik. Tidak lama kemudian, Tegar juga yang dibantu oleh kehadiran Sukma Ayah yang berhasil menemukan sosok dukun tersebut dan berhasil menariknya keluar dari tempat pertapanya. Ternyata selama ini dia berada dekat dengannya, tepatnya di ruangan sebelah kanan. Dirinya sulit dilacak karena memang memiliki ajian halimun. Oh iya, peran Ayah di sini tidak terlalu dilibatkan karena Tegar membawanya bukan untuk bertarung, melainkan hanya untuk menyaksikan perjuangannya dengan Bagas karena memang Ayah juga yang menginginkannya. Setelah berhasil menarik Sukma si dukun, terlihatlah sosok dukun tersebut terpasang tasbih yang melingkar pada lehernya. Tegar melihat ada yang aneh dari sosok tersebut. Karena selain dirinya adem ayem, walaupun kedatangan musuh seperti mereka bertiga, ia terlihat seperti ada perisai yang sulit untuk ditembus. Akhirnya Tegar scanning kembali tubuh si dukun tersebut. Betapa kagetnya Tegar saat melihat dukun itu, ternyata si dukun tersebut sedang menggunakan ilmu rawa rontek. Ilmu yang bisa membunuh siapapun yang disentuhnya. Pantas saja saat si Bagas beberapa kali membacoknya, tubuh si dukun itu kembali seperti sedia kala atau kembali seperti semula. Jadi dalam dunia gaib, Sukma seseorang juga bisa dibunuh dan dibacok layaknya seperti tubuh aslinya, asalkan Sukma dilawan Sukma supaya bisa leluasa bergerak. Dalam kasus si dukun ini aneh, setiap bacokan yang dilayangkan Bagas tubuhnya kembali utuh. Gas, ya tenggelamin langsung di laut gas, ya. Teriak Tegar panik karena takut si dukun tersebut memulai serangan baliknya. Seketika Tegar langsung mengambil si dukun biadab tersebut dan mengikat Sukmanya supaya tidak bisa melakukan serangan balik. Ya Allah, hidup dan mati adalah urusanmu. Tapi minimal ini dukun kapok atau bagaimana kek, terserah ya Allah, bismillah. Ucap Tegar saat itu yang bercampur sangat benar-benar campur aduk lah, antara berharap dan juga kesal. Atas izin Allah SWT, Sukma si dukun akhirnya bisa diam dan tidak bergerak lagi. Sebelum ditenggelamkan ke laut, Bagas mengembalikan pedangnya yang dipinjam lewat Tegar, dan saat itu Bagas juga melanjutkan serangan kosongnya. Mungkin karena masih kesal, Tegar berucap, "Mampus lu, kenapa sih lo praktik ilmu ginian ganggu orang aja, apa sih faedahnya?" Ucap Bagas sambil memukul dukun itu terus-menerus. Banyak pertanyaan yang Bagas sampaikan, tapi sepertinya ia tidak membutuhkan jawaban karena itu hanya luapan kekesalan kepada si dukun. Pertunjukan tersebut membuat Tegar juga ingin ikut andil dalam menumpas ilmu hitam di muka bumi ini. "Gas, udah cukup gas, cukup. Gantian gua mau ulti nih orang," kata Tegar sambil melerai si Bagas. Saat itu Tegar ulti saja si dukun yang terus ketawa ketiwi tidak jelas sambil diikat. "Bismillah, kulhu geni," ucap Tegar sambil membenamkan serangan pamungkas kepada si dukun. Yang tadinya sedari awal dari perjalanan rumah menuju pantai, si dukun ini ketawa terus. Seketika ia mulai merasakan kesakitan dari hantaman yang Tegar daratkan di tubuhnya. "Ah, bangsat," teriak si dukun hingga ia pun meminta ampun saat itu juga. Kondisi dukun itu pun Tegar sama sekali tidak mengasihaninya, karena orang yang meminta ampun saat terdesak menurutnya adalah orang yang pasrah dan biasanya akan melawan balik. Setelah sampai di pantai tempat pendaratan pertamanya, yang masih banyak jin hitamnya tadi, akhirnya Tegar melemparkan Sukma si dukun tersebut ke lautan, karena hanya itulah caranya melenyapkan ajian rawa rontek. Ketika dilemparkan ke dalam, masuk ke laut,
Ya seketika itu juga semua sosok hitam di tepian pantai tersebut hilang dalam sekejap. Naga Eyang juga ikut senang melihat kondisi tersebut. Entah kenapa Tegar melihat naga tersebut bisa tersenyum. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tutur Tegar malam itu. Akhirnya mereka balik lagi ke dunia mereka. Saat balik ke rumah Reza, semua terlihat bercucuran keringat, bahkan si Bagas bajunya sudah tidak bisa dipakai lagi entah kenapa, banyak sobekan seperti dicakar oleh sesosok raksasa. Pada saat itu hanya bengong dan juga melihat mereka bertiga seperti permainan semata. Mas, tadi pas ayah dicabut sukmanya, kerasa banget dari tengkuk sampai ke ubun-ubun gitu, kayak bolong dan juga adem. Astagfirullah, lupa dibalikin ya, maaf. Sambil netralisir Tegar scan lagi gimana keadaan dukun secara lahiriah. Dukun itu tergeletak di lantai kamarnya, mungkin tidur atau pingsan, semoga saja kapok. Mas, ini alhamdulillah pangkal paha kaki kiri udah gak sakit lagi. Tinggal dengkulnya yang masih agak nyut-nyutan. Bismillah, semua ada prosesnya. Atau enggak itu mah udah umur kali. Setelah semua rangkaian agenda tersebut selesai, badannya Tegar terkulai lemas dan jatuh ke lantai seperti benar-benar kehilangan semua energi yang ada pada tubuhnya. Tegar tergeletak di ruangan tersebut tanpa ada rasa malu ditonton semua keluarga Reza karena memang sangat lelah. Ini mas pakai bantal, lurusin kakinya. Inisiatif Reza sambil membantu meluruskan kakinya Tegar. Saat itu Tegar hanya diam saja dan termenung sambil mengumpulkan energi sedikit demi sedikit buat modal pulang nanti supaya kuat bawa motornya. Bagas yang sudah kembali pulih tenaganya mulai presentasi kepada keluarganya Reza tentang apa yang sudah dilalui kami bertiga. Tegar tertegun dan salut kepada si Bagas ini yang cepat sekali ke keadaan awal. Jadi demikianlah kisah Tegar soal membasmi praktik ilmu-ilmu yang menyesatkan. Pada dasarnya semua ilmu itu bertujuan baik, yang membuat sesat adalah pikiran manusia itu sendiri. Singkat ceritanya, Tegar pamitan kepada keluarga Reza. Semuanya berakhir dengan baik, namun sesekali ia juga selalu meminta informasi soal perkembangan ayah kepada Reza. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komentar kalian di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian yang baru mampir ke channel ini, untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan terima kasih atas support kalian selama ini. Jangan lupa tetap terus like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Banyak sekali pembelajaran dan nilai-nilai positif yang dapat kita ambil dari cerita kali ini. Semoga kita dapat mengambil sisi positifnya dan membuang sisi buruknya agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menjalani kehidupan ini ya teman-teman. Terima kasih atas support kalian selama ini. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun mungkin artikulasi saya kurang jelas, atau pembawaan saya mungkin terlalu cepat atau bahkan mungkin terlalu lambat. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan untuk kalian yang mempunyai cerita menarik lainnya, kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini ya teman-teman, yang nantinya akan ditulis oleh Manavila, yang nantinya juga akan saya bacakan di sini di channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.